Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur. Sekarang tanggal 26 Mei 2025, tepatnya hari Senin ya lur. Nah, tadi ada salah satu subscriber kita yang tidak usah saya sebutkan namanya, pengen tanya, Mas, caranya mengatasi tembakau keriting itu gimana sih Mas? Kok tembakau saya itu pada keriting semua? Nah, oke dulur, kita akan membahas lebih lanjut ya. Untuk keritingnya yang seperti ini lur. Nah, ini dikategorikan keriting dikarenakan bawahnya itu bawahnya itu normal, tapi atasnya keriting seperti ini. Nah, biasanya di sekitar sini itu biasanya ya lur, ada kutu atau hama trips lainnya yang menyebabkan tembakau itu seperti ini. Untuk cara mengatasinya, yang pertama kita bisa kocor dengan urea. Insya Allah kalau misalkan kita kocor dengan urea bisa pulih. Kalau misalkan keadaannya seperti ini, atasnya mengkerut, bawahnya normal. Insya Allah kalau misalkan kita kocor dengan urea dengan dosis 2 gelas aqua, 2 gelas aqua ya, atau 2 cingkir aqua, insya Allah bisa pulih lur. Biasanya saya kalau misalkan ada yang seperti ini, saya pilih antara satu persatu. Jadi maksud saya di sini lur, untuk tanaman yang normal nggak usah kita kocor dengan urea. Untuk tanaman yang seperti ini aja kita kocor dengan urea. Dan nanti setelah kita kocor dengan urea, kita aplikasikan lagi dengan semprean racikan makwus. Kalau misalkan racikannya makwus sudah habis, bisa dispray dengan KNO 3 putih dengan dosis 4 sendok makan. Dan dikasih yang bahan aktifnya imidacloprid seperti Avidor, Convidor. Yang penting bahan aktifnya imidacloprid, insya Allah bisa sembuh seperti ini lur. Untuk yang seperti ini ya, ini tanaman usia 35 hari lur, penampakannya seperti ini. Ini 35 hari lur. Nah, penampakannya seperti ini. Ini masa pendangiran. Untuk pendangiran yang pertama sudah selesai di umur 28 hari. Dan kita mulai dangir lagi di usia 40 hari lagi. Nanti kita dangir. Tujuannya di apa? Karena intensitas hujannya terlalu tinggi. Jadi kita harus menimbun batang-batangnya ini lur, biar nanti pertumbuhannya maksimal seperti itu lur. Dan walaupun diguyur hujan selebat apapun, insya Allah ini di tanaman di dataran tinggi ya. Kalau misalkan got kelilingnya kita kasih, insya Allah aman lur. Jadi di sini kita ulas lagi pentingnya got clearing untuk di tanaman musim seperti ini ya. Penghujan jadinya nggak ada genangan sedikit pun, itu insya Allah aman. Kalau misalkan pengen tanam di sawah atau di dataran tinggi, usahakan pakai got keliling lur. Saluran pembuangan itu penting. Biasanya orang itu kalau lihat tanaman seperti ini, pasti yang pertama yang dicari tahu dan pengen tahu itu sebetulnya pasti lur,
nggak bakalan tidak. Itu yang pertama pasti pupuk, nggak bakalan tidak. Mas, pakai pupuknya apa, tanamannya kok bisa seperti itu? Nah, biasanya tanyanya di situ, rata-rata di situ lur. Padahal walaupun kita kasih pupuk sebanyak mungkin, sebagus mungkin, tapi kalau misalkan tanahnya masih becek dan ada genangan air, ya percuma. Jadi tolonglah usahakan kita perbaiki tanahnya dulu. Dimaksud diperbaiki itu apa? Kita mau tanam tembakau, ya kita kasih got keliling biar nggak ada genangan air. Baru kita fokusnya nanti ke pemupukan. Ini pemupukan pakai pemupukan kocor ya lur, seperti yang sudah saya sepilkan di video-video sebelumnya. Itu sudah ada dari pupuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang baru melihat video ini bisa bisa ditonton di video sebelumnya lur, sudah ada full lengkap. Dan ini kita buktikan lagi, apakah masih ada tembakau yang seperti ini dengan racikan Nak Us? Ayo kita buktikan lagi. Ada nggak kira-kira? Karena racikan Nak Us itu yang satu itu mencegah sebetulnya loh. Mencegah, bukan mengobati ya, mencegah adanya ulat batang dan keriting pada tembakau. Kita cari lho, ada kan? Ada apa enggak? Kita ambil rata-ratanya saja ya. Kita buktikan sampai sana. Ada apa enggak? Biar kita semua tahu. Satu. Nah, dua. Ini karena ulat ya. Ulat biasanya ulat batang ini. Biasanya karena ulat. Ini roboh terkena angin loh. Nah, dari sana sampai situ nggak ada ya, real ya, tanpa editan ini ya. Nah, oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, bisa dibagikan sama teman-teman yang baru mulai belajar tanam. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.